siang, nama saya Ananda Diva Karina dengan NIM 0101521158. Saya akan menjelaskan klaim-klaim yang terdapat daripada kasus minyak goreng langka, dan saya mengutip dan mengambil sumber dari beberapa artikel, yaitu yang pertama artikel Kompas dan yang kedua Ekonomi Bisnis. Saya akan memulai dari klaim yang pertama, yaitu adalah klaim. Klaim ini berbentuk kalimat deklaratif, dan klaim yang terdapat pada kasus ini adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Kemudian yang kedua adalah non-claim, berlawanan dengan klaim yang bersifat deklaratif. Non-claim berupa kalimat yang belum dibuktikan kenyataan atau kebenarannya. Contoh kalimat non-claim adalah polemik kelangkaan minyak goreng sampai saat ini masih berlangsung. Sampai kapan minyak goreng langka? Dan kenapa minyak goreng langka dan mahal? Kemudian yang ketiga adalah klaim faktual. Klaim faktual merupakan kalimat pernyataan yang sesuai dengan fakta atau data yang ada, yaitu Menteri Perdagangan Mendak atau Bapak Muhammad Lutfi sempat meninjau langsung harga dan pasokan barang kebutuhan pokok langsung di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Kemudian ada klaim deskriptif. Klaim deskriptif merupakan kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara jelas. Contohnya adalah per 1 Februari 2022 lalu, pemerintah telah menetapkan HET atau harga eceran tinggi minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter, dan kemudian minyak goreng kemasan premium dengan harga Rp14.000 per liter. Kemudian ada klaim nilai. Klaim nilai yang ada pada kasus ini adalah Bapak Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan mengatakan bahwa oknum-oknum tersebut sekarang sedang mencari untung dalam kesempitan karena menginginkan beliau untuk mencabut HET atau harga eceran tinggi, kemudian mereka akan menjual minyak goreng tersebut dengan harga yang lebih tinggi lagi. Hal ini menyebabkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Saya mengambil kalimat ini karena oknum-oknum sedang mencari keuntungan dalam kesempitan merupakan konotasi atau diasosiasikan dengan perbuatan yang negatif dan merugikan masyarakat. Kemudian ada klaim subjektif, klaim yang bersifat dugaan atau asumsi dan tidak disertakan fakta, yaitu adanya oknum-oknum yang mempermainkan minyak goreng ini menyebabkan kerugian di masyarakat karena masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah. Dan yang terakhir adalah klaim objektif, yaitu minyak goreng murah masih tergolong langka karena ditemukan adanya kemacetan di luar jalur distribusinya. Oleh karena itu, tim Mabes Polri sekarang ini sedang melakukan penyelidikan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih. Berikut merupakan identifikasi dari kasus kelangkaan minyak goreng. Pada saat ini, penyebab kelangkaan minyak goreng disinyalir karena terhambatnya pasokan dari distributor dan juga ulah para spekulan yang membuat harga minyak tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Pasokan sedang kembali dilancarkan oleh produsen, pemerintah, dan juga distributor dengan memproduksi minyak murah yang pada saat ini telah mencapai angka 371 liter. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk melabeli minyak murah hasil Domestic Market Obligation dengan label HET atau harga eceran tertinggi yang mana akan diletakkan pada badan kemasan. Minyak hasil Domestic Market Obligation ini saat ini sudah mencapai 550 ton, yang mana stok ini akan cukup hingga 2 bulan ke depan atau sampai lebaran nanti. Menurut sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, pada saat ini harga minyak curah berada di kisaran harga Rp16.000. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan berada di kisaran harga Rp16.600, yang mana naik sebesar 0,6% dari kisaran sebelumnya, yaitu berada di harga Rp16.500. Menurut Menteri Perdagangan, saat ini distributor nakal sedang mencoba untuk mencari keuntungan dengan menunggu kementerian untuk mencopot label HET pada kemasan. Sehingga mereka bisa membeli minyak goreng di kisaran harga Rp10.300 dan menjualnya kembali di kisaran harga Rp17.000 hingga Rp18.000. Saya akan membawakan analisis saya mengenai berita yang telah saya baca, di mana dengan fenomena ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah melakukan upaya terbaik dalam memproduksi minyak murah agar ketersediaan minyak goreng di pasar dapat terpenuhi dan dapat dibeli dengan harga yang sewajarnya, di mana hal tersebut juga didukung oleh Roy selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRIndo. Tidak hanya itu, asosiasinya juga mengajukan sebuah ide kepada pemerintah, yaitu dengan membuat sebuah rancangan melabeli minyak goreng
murah hasil Domestic Market Obligation atau DMO dengan tanda harga eceran tertinggi atau HET pada setiap badan kemasan yang bertujuan untuk mengurangi praktik penimbunan dilakukan oleh distributor nakal yang adalah sebuah langkah baik yang dilakukan agar menekan dan mengurangi kenaikan harga minyak di pasar yang disebabkan oleh para produsen dan spekulan. Namun pada kenyataannya di dalam pasar kita masih sering menemui produsen dan para spekulan ini yang menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan harga minyak karena melihat fenomena harga minyak dunia yang sedang naik. Maka dari itu mereka menimbun minyak tersebut untuk keuntungan pribadi mereka. Selanjutnya saya akan memaparkan evaluasi yang telah saya buat. Menurut saya, pemerintah memang sudah melakukan upaya sebaik-baiknya untuk mengatur ketersediaan minyak goreng di pasaran. Namun, ternyata hal tersebut masih belum dapat menurunkan harga minyak yang beredar karena para produsen yang menimbun dan para spekulan yang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut ketentuan harga minyak HET, di mana ketika peraturan itu dicabut, mereka bisa menjualnya dengan harga yang tinggi dan menghasilkan untung yang banyak. Hal inilah yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena peraturan yang mereka buat belum cukup untuk mengatasi kelangkaan karena permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah para produsen dan spekulan yang menimbun minyak, di mana pemerintah seharusnya lebih fokus dalam membenahi sistem pemasukan minyak kepada produsen di dalam masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi agar minyak dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang wajar dan dapat memenuhi kebutuhan setiap individu. Tidak hanya itu, menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Renaldi Sariwojan, juga berpendapat guna untuk menurunkan harga minyak goreng yang terjangkau, perlu dilakukannya pengguyuran stok minyak goreng. Dengan pengedaran minyak goreng yang dilakukan dengan kuantitas yang banyak, tentu juga akan membantu persediaan minyak di masyarakat sehingga masyarakat dapat menjangkaunya dengan lebih. Perkenalkan, nama saya Reva Rivaldi Fernanda Pramulya dengan nomor induk mahasiswa 010152100074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan argumen yang sesuai dengan kasus yang diberikan dan counter argumennya dengan topik kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Pada 19 Januari 2022 lalu, pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, menetapkan sebuah kebijakan yang mengaitkan salah satu pangan di Indonesia, yaitu kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter. Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang biasa dikenal sebagai BPDPKS, telah mempersiapkan dana senilai 7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng bagi masyarakat, sebesar 250 juta liter per bulannya. Namun, hal ini menyebabkan kelangkaan di masyarakat. Sekretaris Dijen Perdagangan Dalam Negeri, IG Ketut Astawa mengatakan, terdapat temuan Satgas Pangan pada oknum-oknum yang sengaja menimbun minyak goreng. Lalu, minyak goreng tersebut tidak didistribusikan dengan baik, sehingga terjadi kelangkaan yang ada di masyarakat dan lonjakan harga yang lebih tinggi yang ditimbulkan oleh oknum tertentu. Menurut saya, langkah yang dilakukan pemerintah dalam memberikan satu harga minyak goreng adalah hal yang bijak. Sebab, mengingat Indonesia menjadi salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hal ini dapat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Sebab, minyak goreng yang telah dipakai berulang kali, atau dapat disebut sebagai minyak jelantah, memiliki kandungan kalori dan lemak yang lebih tinggi dari minyak pada umumnya, dan hal ini tidak disarankan secara kesehatan. Namun, masih banyak orang Indonesia yang melakukan hal ini. Oleh karena itu, minyak jelantah akan lebih tepat jika dimanfaatkan menjadi bentuk yang lain, seperti menjadi bahan bakar biodiesel, bahan pembuatan sabun, pakan unggas, dan hal-hal bermanfaat lainnya yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan GIMNI, juga telah mengusulkan hal serupa kepada pemerintah pada tahun 2021, terkait aturan tata niaga minyak goreng yang menyatakan bahwa pemanfaatan minyak jelantah perlu diawasi dan diatur terkait kebijakan dan pengaturannya, sehingga masyarakat dapat lebih bijak menggunakan minyak goreng maupun minyak yang telah dipakai. Di lain sisi, kebijakan yang ditetapkan pemerintah juga kurang tepat, sebab pemerintah masih perlu mengkaji lebih dalam terkait kebijakan ini. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, masih terdapat oknum-oknum yang justru memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang pemanfaatan pribadinya, hingga terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan lonjakan harga yang tidak terduga. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meninjau lebih jauh terkait kebijakan ini, sehingga kita dapat mengetahui aspek apa yang dipenuhi dan aspek apa yang belum dipenuhi. Dengan ini, pemerintah diharap dapat memberikan kebijakan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Demikian argumen saya. Kurang lebih mohon maaf, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Deduktif spesifik adalah cara memandang suatu hal dari yang umum ke hal yang khusus untuk mengambil sebuah kesimpulan. Berikut 5 pola deduktif spesifik dalam kasus minyak goreng menjadi langka. Apa penyebabnya? Pola yang pertama yaitu modus ponens. Premis ke-1, jika distributor dan para spekulan menghambat pasokan minyak goreng, maka terjadi kelangkaan minyak goreng. Premis kedua, terjadi kelangkaan minyak goreng. Jadi kesimpulannya, distributor dan para spekulan menghambat pasokan minyak goreng. Lalu, pola yang kedua, modus tollens. Premis yang ke-1, orang-orang menahan pasokan minyak karena adanya spekulasi pemerintah akan mencabut HEP. Premis kedua, pemerintah tidak mencabut HEP. Jadi kesimpulannya, orang-orang tidak menahan pasokan minyak. Selanjutnya adalah silogisme hipotesis. Jika para distributor telah terbukti melakukan penahanan pemasokan minyak goreng dalam jangka waktu yang panjang dan banyak, maka hal ini termasuk tindakan penipuan dan korupsi. Jadi, jika para distributor telah terbukti melakukan kedua hal tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi yaitu double kriminalitas. Selanjutnya adalah silogisme disyunktif. Masyarakat dalam wilayah Jabodetabek masih resah merasakan adanya kelangkaan pemasokan minyak goreng dalam wilayahnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia yang bernama Roy N. Monday pun mengakui masih adanya kelangkaan pemasokan minyak goreng di sejumlah retail yang modern. Maka dapat disimpulkan itu berarti keterbatasan pasokan minyak goreng masih terjadi di wilayah sebagian Jabodetabek. Pola deduktif terakhir yaitu dilema. Jika para distributor tidak melakukan menghambat pasokan minyak goreng ke sejumlah wilayah, maka mereka akan tetap dilakukan penyidikan berupa sanksi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Jika distributor melakukan penghambatan dan telah terbukti, maka pemerintah akan tetap melakukan penyidikan tersebut dan akan dikenakan sanksi terbukti bahwa mereka telah melakukan tindakan double kriminalitas. Jadi, distributor tetap perlu berhati-hati dalam masa kelangkaan minyak goreng ini karena pemerintah akan tetap melakukan penyidikan untuk memeriksa siapa dalang dari terjadinya kelangkaan minyak goreng saat ini. Perkenalkan, nama saya Priscilla Devina dengan nomor induk 0101521085. Dari artikel berita tentang minyak goreng yang langka di Indonesia, saya menemukan 5 kalimat deduktif spesifik. Yang pertama, berdasarkan catatan Kemendak, stok minyak goreng murah hasil DMO minyak sawit mentah itu sudah mencapai 500.000 ton hingga pekan ini. Yang kedua, mengutip kalimat Mendak, mereka itu sedang mencari untung dalam kesempitan. Mereka itu ingin agar saya mencabut HET, terus mereka banjiri minyak goreng, dibeli 10.300 lalu dijual 17.000 hingga 18.000. Ketiga, kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Keempat, dengan demikian dari sisi produksi minyak goreng murah belakangan ini sudah mulai pulih untuk menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Kelima, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengakui masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga pekan ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Derinda Alika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesesatan berpikir dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Yang pertama adalah argumentum ad populum, yaitu sebuah kesesatan yang berpacu kepada orang banyak. Contohnya adalah Ibu Tri yang ikut memborong minyak karena melihat warga setempat memborong minyak dalam jumlah yang banyak. Selain Ibu Tri, terdapat banyak juga warga yang ikut membeli minyak dengan alasan takut kehabisan stok minyak goreng. Yang kedua adalah argumentum ad ignorantiam, atau sebuah kesesatan yang beralasan dengan ketidaktahuan. Contohnya adalah terdapat masyarakat yang membeli minyak goreng lebih dari jatah yang ditetapkan dengan alasan bahwa mereka tidak tahu ada batas pembelian dari minyak goreng. Yang ketiga adalah argumentum ad verecundiam, yaitu sebuah kesesatan yang disebabkan oleh sumber yang tidak kredibel. Contohnya adalah berita-berita palsu yang menggemparkan masyarakat. Seperti berita Alfamart membagikan 100 bungkus minyak goreng. Pihak Alfamart pun telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mengatakan akan memberikan 100 bungkus minyak goreng secara gratis. Contoh yang kedua adalah sebuah video viral minyak goreng dicampur dengan solar. Untungnya, pihak berwenang telah mengklarifikasi bahwa video tersebut tidaklah benar.